Saudara, kembali kami ajak Anda untuk menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Bayu Sutiono, yang akan mengajak Anda untuk menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tempat berlangsungnya hari ini sidang lanjutan untuk perintangan penyidikan dalam kasus penanganan pembunuhan Brigadir Joshua. Yang kami hadirkan di layar kaca Anda adalah gambar langsung yang kami dapatkan dari TV Pool Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan baru saja lewat beberapa terdakwa tadi yang Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria baru saja masuk. Nanti gambarnya akan kami ulang lagi kepada Anda, tetapi ini gambar yang terbaru yang kami hadirkan langsung dari menjelang jalannya sidang pada hari ini. Dan kami akan segera dulu menuju ke Niputu Trisnanda, jurnalis Kompas TV yang sudah bersiap sejak tadi mengenai persiapan jalannya sidang serta juga agenda sidang pada hari ini, yang ada beberapa ruang sidang, dan kita akan lihat yang mana yang kemudian cukup menarik untuk kemudian nanti kita ikuti sebelum sidangnya nanti akan berjalan pada sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Putu, selamat pagi. Bagaimana persiapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Mungkin Anda juga sudah mengetahui siapa saja yang para terdakwa yang sudah hadir, serta ini paling penting adalah agendanya begitu. Apakah sekarang sudah ada yang lebih maju dibanding sidang-sidang sebelumnya yang merupakan pemeriksaan para saksi? Apakah hari ini sudah beranjak dari pemeriksaan saksi misalnya menuju ke mendengarkan keterangan saksi ahli dan lain-lain? Putu, laporan Anda dari PN Jaksel. Ya, selamat pagi Bayu dan juga saudara. Kalau berbicara soal perintangan penyidikan, ini memang jadi satu sorotan yang kemudian memang secara tidak langsung berdampak begitu ataupun juga menyebabkan kematian Brigadir Joshua Huta Barat. Tetapi dengan adanya perintangan penyidikan ataupun juga pidana perintangan penyidikan, proses dari penyidikan kematian Brigadir Joshua Huta Barat sendiri ini jadi terhambat. Ada beberapa CCTV yang disebut telah diambil, dirusak. Bahkan juga kalau kemarin saya mengikuti jalannya proses sidang, senjata-senjata ataupun juga peluru yang ada di lokasi di TKP pada saat itu yang sudah diamankan oleh Polres Jakarta Selatan ini juga jadi abu-abu begitu, karena sidik jari dan juga segala proses penyidikan di tahap awal ini tidak berjalan dengan baik. Kalau kita tahu sebelumnya perintangan penyidikan sendiri ini juga melibatkan banyak sekali anggota Polri, puluhan anggota Polri ini mengikuti sidang etik, ada yang demosi atau tidak bisa naik pangkat, tidak bisa mendapatkan promosi dengan jangka waktu yang berbeda-beda, bahkan sampai ada yang di PTDH atau dipecat secara tidak hormat. Beberapa yang kemudian mendapatkan sanksi berat dan juga diduga melakukan pidana, total ada 6 orang, termasuk juga salah satunya adalah Ferdy Sambo yang didakwa ataupun juga dijatuhkan atau diancam dengan 2 perkara pidana, yakni yang pertama adalah perintangan penyidikan, kemudian yang kedua adalah terkait dengan pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat. Pada hari ini rencananya nanti akan ada sidang yang digelar berbarengan atau serentak begitu di 2 ruang sidang. Yang pertama ini akan digelar di ruang sidang 3 dengan 3 orang terdakwa, ada ada Baikuni, kemudian juga ada 2 orang lagi, sementara yang nanti akan menjalankan proses sidang di ruang sidang utama ini ada Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, kemudian juga ada Arif Rahman dan ada Agus Nurpatria yang nantinya juga akan menjadi terdakwa dan mendengarkan keterangan-keterangan saksi. Apa yang kemudian menarik sebetulnya, beberapa saksi yang dihadirkan dalam proses persidangan Hendra Kurniawan CS nanti di ruang sidang utama ini merupakan saksi-saksi yang terjadwal pernah atau memang dijadwalkan akan hadir di persidangan 3 terdakwa obstruction of justice lagi. Saya jelaskan dulu Bayu dan juga saudara mengapa kemudian obstruction of justice ini tidak digelar serempak bersamaan tetapi dibagi menjadi 2 bagian, karena ada beberapa terdakwa yang mengajukan eksepsi sehingga proses persidangan ini 1 tahap lebih lama, sementara ada 3 terdakwa yang tidak mengajukan eksepsi. Oleh karena itu saksi yang sebelumnya sudah sempat bersaksi di ruang sidang untuk Baikuni Wibowo, kemudian Cuk Putranto, ini
akan bersaksi untuk Hendra Kurniawan. Yang menarik sebetulnya ada 2 orang anggota Polri dari Propam Polri yang kemarin juga beberapa kali dijadwalkan untuk hadir menjadi saksi di persidangan Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, tetapi berhalangan hadir. Ada yang disampaikan alasannya, ada juga yang tidak beralasan. Oleh karena itu kemarin jaksa penuntut umum ini meminta kepada majelis hakim agar 2 orang saksi ini dipanggil secara paksa, dan itu juga sudah disetujui atau diperbolehkan diterima permintaan jaksa penuntut umum oleh majelis hakim dengan nama saksi Radite dan juga Agus Saripul. Nah, kita sebelumnya ini juga Bayu, kita belum mengetahui secara pasti apa yang kemudian menjadi penting begitu untuk digali dari 2 orang saksi ini yang sampai jaksa penuntut umum ini meminta agar dihadirkan secara paksa. Kemarin sebetulnya ada salah satu saksi ketua RT di Duren 3, Seno, ini juga tidak bisa hadir karena alasan sakit yang juga harus terbaring dengan alasan yang juga cukup kuat, sudah disertai surat dokter sehingga kesaksian yang diberikan oleh Seno ini juga disampaikan jaksa melalui atau dibacakan jaksa secara tertulis begitu, kemudian dibacakan oleh jaksa di ruang persidangan. Tetapi berbeda dengan 2 orang saksi lain yang juga tidak bisa hadir, akhirnya jaksa penuntut umum ini meminta agar kedua saksi ini dihadirkan secara paksa. Lalu kalau kita berbicara lagi soal obstruction of justice, apa sebetulnya yang menarik? Kita lihat bagaimana kemudian saya memantau jalannya proses persidangan kemarin, ada beberapa hal yang didakwakan. Ada yang perannya ini merusak CCTV, ada yang perannya tidak menghalang-halangi. Tapi kalau kita lihat bagaimana jalannya proses sidang yang sudah dilalui begitu oleh Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Arief Wibowo ataupun juga Bayi Kuni, ini memang yang kemudian didorong atau yang berusaha diadu argumentasinya oleh kuasa hukum atau penasihat hukum dari masing-masing terdakwa adalah pihaknya ini hanya mengikuti perintah atasan. Serentak dan kompak begitu mengatakan bahwa berkali-kali di depan majelis hakim ini coba memberikan argumen-argumen yang arahnya hanya mengikuti perintah, di mana Verdi Sambo pada saat itu duduk sebagai polisinya polisi, Kadif Propam Polri pula, kemudian juga Jenderal Bintang 2 polisi, ini memberikan tekanan tersendiri. Tetapi tentu saja kita tidak bisa kemudian percaya begitu saja terhadap apa yang disampaikan di dalam ruang sidang, karena nantinya fakta yang diputuskan sebagai fakta hukum atau diyakini sebagai fakta yang sesungguhnya ini hanya bisa diputuskan setelah majelis hakim membacakan vonis dan juga memaparkan kepada kita nanti di akhir proses persidangan sebetulnya mana yang benar dan juga mana yang tidak. Kalau kita lihat ada juga kemarin sempat disampaikan di dalam ruang sidang bagaimana majelis hakim ini berkali-kali bertanya-tanya terkait dengan bagaimana bisa proses penyidikan ataupun juga proses penyelidikan di tahap awal yang dilakukan ini seolah-olah hanya bergantung pada perintah dari Verdi Sambo saja. Padahal di satu sisi ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang kemudian sudah dirasakan. Misalnya saja Cuk Putranto, kemudian juga Agus Nurpatria, Bayi Kuni Wibowo. Ketika mereka melakukan upaya untuk mengcopy materi CCTV, kemudian dipindahkan ke hard disk eksternal, ini mereka melihat bagaimana Yosua Huta Barat ini sudah masih ada di dalam video tersebut dalam keadaan hidup, dan juga merasa bahwa skenario yang disampaikan oleh Verdi Sambo terkait dengan tembak-menembak atau baku tembak antar ajudan ini tidak benar. Tetapi ketika disampaikan, dilaporkan kepada Verdi Sambo, kemudian Verdi Sambo menyebut bahwa tidak perlu mempercayai hal tersebut dan hanya mengikuti perintahnya saja, para anggota Polri yang seharusnya tegas menindak Polri yang melanggar begitu, ini justru menuruti perintah dari Verdi Sambo. Kemudian juga nama Susanto, Kombes Susanto ini juga jadi sorotan. Mengapa? Karena dalam proses persidangan kemarin ini juga disampaikan bahwa ada terdakwa dari obstruction of justice yang dipaksa untuk kemudian menghapus sejumlah barang bukti yang berupa foto-foto yang juga sempat diambil begitu. Salah satunya adalah sebetulnya tidak signifikan Bayu dan juga saudara, karena foto yang diambil ini merupakan foto TKP, kemudian juga
ada foto peti jenazah yang nantinya akan digunakan untuk Yosua. Jadi sifatnya lebih ke laporan bahwa saat ini situasi di TKP seperti ini, kemudian ini peti yang nantinya akan digunakan untuk menempatkan jenazah dari mendiang Yosua Huta Barat, begitu yang nantinya juga akan disampaikan kepada atasannya. Nah, dengan alasan agar satu pintu, kemudian Kombes Susanto ini meminta agar foto-foto tersebut ini dihapus. Dan juga Kombes Susanto ini juga kemarin yang sempat dihadirkan dalam ruang sidang di Baikuni Wibowo dan juga Cuk Putranto ini sempat mengambil seragam dinas dari Yosua Huta Barat, kemudian juga sempat mengambil barang bukti berupa selongsong, peluru, kemudian juga senjata yang digunakan Eliezer ini juga disita dengan alasan karena ini merupakan kasus yang berkaitan antar polisi sehingga Propam juga memiliki kewenangan untuk kemudian melakukan proses penyelidikan ataupun juga penyidikan. Tetapi ada beberapa hal yang kemudian dilanggar, tidak menggunakan sarung tangan dan lain sebagainya, sehingga barang-barang bukti tersebut keasliannya ini juga jadi tercemar dalam tanda kutip, Bayu dan juga saudara. Nah, hal-hal ini yang kemudian nanti akan diperkuat lagi dan juga digali oleh jaksa ataupun juga oleh majelis hakim. Kalau kita lihat masih sama, bagaimana kemudian meskipun hanya mengikuti perintah dan lain sebagainya, tetapi seperti layaknya majelis hakim yang memiliki kewenangan ataupun juga tanggung jawab secara moral begitu, menggunakan hati nurani memutuskan bagaimana nasib seseorang melalui vonis yang diberikan. Tentu saja polisi ini juga memiliki tugas, yakni melindungi masyarakat, kemudian juga menegakkan keadilan. Tetapi ketika sudah mengetahui betul bagaimana proses penyidikan barang bukti ini sangat penting untuk mengungkap suatu kebenaran dan juga keadilan, tetapi justru dirintangi, kemudian juga ada bagian-bagian di mana SOP ataupun juga standar operasional yang seharusnya dilakukan sebagai seorang penyidik ini tidak dilakukan sesuai dengan seharusnya. Kemudian ini yang jadi catatan begitu. Bagaimana kemudian pertanggungjawaban moral para polisi yang menjadi terdakwa dan juga pertanggungjawaban para polisi yang menjadi terdakwa kepada masyarakat. Ini yang kita nantikan, ketegasan seperti apa yang nantinya akan disampaikan oleh majelis hakim. Kemudian juga yang nanti mau digali lagi adalah terkait dengan peran-peran, karena sampai dengan kemarin peran dari masing-masing terdakwa ini masih terus digali, kronologi ini juga masih digali, dan setiap minggunya tentu saja kesaksian dari para saksi yang dihadirkan ini akan memberikan sudut pandang baru, termasuk pada pekan ini nantinya akan ada 2 orang saksi ahli, ada ahli dari Lapfor, kemudian juga ada ahli IT yang akan menyampaikan keterangan di ruang sidang. Bayu.